العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات المهاجرين والتابعين بإحسان إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي زيد بن الثوري وسيدي محمد الذي مذهب علي المرسبي رئيس الأقدار سيدي شيخ المديان المغربي ومستجد دعاء سيدي شيخ إبراهيم بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب في برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني إبراهيم الفروي محمد بهاء النقشبندي علي عبد حسن بن عبد الجبار الشهيد وسيدي محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وسيدي محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب الدين bin Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Sirisi Habib Mugham Farangan wa Sirisi Bangir Fadligu wa Sirisi Habib Hussein bin Abdurrahman bin Yahya wa Sirisi Ali Junaidi Praw wa Sirisi Talhar Sultan Sulaiman wa Sirisi Nawawi bin Umar Al-Basmani Zain Al-Suqa wa Ali bin Abdullah Al-Banjir Al-Makki wa Syarwan Abdan Bangil Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Bari Ma'asum wa Sirisi Abdul Ghani wa Nawawi bin Abdul Aziz Bantul Hasim wa jami'a masyayikhina wa muallimina khususan abaina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhussu bi dzikri al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Syukri Unus bin Unus Allah yu'li درجته في الجنة وأن الله يتوسل برحمه والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala man takhadha sahibatan wala walada wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam ahli siddiqi wal wafa. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين قال رضي الله عنه. Pada ta'lim yang telah lalu kita sampaikan ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW memberikan ta'lim di hadapan para sahabat. Ada seseorang yang masuk atau yang datang ke majlisnya Rasul SAW dan tidak tahu semua sahabat dari mana orang ini datang dan berpakaian putih, rambutnya hitam dan tidak ada tanda-tanda daripada orang ini perjalanan jauh. Artinya tiba-tiba langsung masuk ke majlis, langsung datang menghadap Rasulullah, bahkan saking dekatnya lutut orang itu dengan lutut Rasulullah berdempetan, bahkan tangan orang itu memegang pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking dekatnya sehingga para sahabat wajibnya mereka kagum, siapa ini orang kok tiba-tiba datang. Bahkan orang itu langsung bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad beritahu saya tentang Islam. Lalu dijawab Nabi, orang itu mengatakan, sadaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Jadi kata Sayyidina Umar, juga orang ini bertanya kok dia yang membenarkan. Biasanya kalau orang itu bertanya, ya sudah paling kalimat na'am, tidak. Sadaqta, berarti orang ini hanya pengen tahu saja. Nah, jadi secara ringkas
Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman dengan Allah. Setelah beliau menjawab tentang rukun Islam, lalu ditanya lagi oleh orang itu tentang iman, lalu Nabi jawab, orang itu mengatakan sadaqta ya Muhammad. Jadi ringkasnya, beriman itu pertama beriman dengan Allah. Apa maksudnya beriman dengan Allah itu? Percaya dengan Allah. Apa yang dipercayai, apa yang diyakini, apa yang diiktikadkan. Jadi ada tiga. Yang dimaksud dengan kita beriman kepada Allah itu apa yang kita percayai Allah itu, apa yang kita yakini, apa yang kita iktikadkan. Para ulama menafsirkan atau menjelaskan hadis ini, artinya engkau beriman kepada Allah itu pertama antu'mina biwujudihi. Jadi engkau beriman biwujudihi dengan adanya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita yakin tidak adanya Allah? Yakin. Mana buktinya kita yakin bahwa ada Allah? Iya, kita sembah. Karena seseorang apabila menyembah, dia tidak yakin dengan orang yang disembahnya, maka itu sia-sia. Termasuk kita, kalau seandainya kita tidak yakin ada Allah, nah, sia-sia kita. Itulah lagi pentingnya belajar namanya ilmu tauhid tentang sifat Allah. Sifat Allah yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Lalu dalam kaidah tauhidnya, wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah itu ada. Tandanya alam semesta. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu namanya lengkap. Dalil aklinya, bukti ada alam, akli itu akal. Dalil naklinya Al-Quran, ya tadi Allahul ladzi khalaqas samawati. Apabila kita meyakini adanya Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu wujud. Cuman wujudnya tidak seperti wujud makhluk atau hamba. Beda. Tuhan kita dengan Tuhan orang lain beda. Kalau Tuhan orang lain, Tuhan bapak, Tuhan mama, Tuhan anak, bisa-bisa kita ada Tuhan menantu. Disebut namanya Trinitas. Ada namanya Tridharma, Wisnu, Brahma, Siwa. Itu agama orang. Agama kita Allah wahdah. Allah esa, sudah esa la syari. Ya, makanya kita setiap pada maghrib, setiap pada subuh kayak tadi, batis posisi kaki jangan dirubah, tetap duduk tahiyat akhir membaca la ilaha illallah wahdahu la syari lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kakinya jangan dirubah, biar sakit jangan dirubah, tetap aja dulu tahiyat akhir supaya dapat sunnah ya. Padahal Allah 10 kali aja. Dan siapa yang membacanya 10 kali, Allah akan mengangkat derajatnya 10 kebaikan. Allah akan menghapus 10 dosa. Dan Allah yang penting ini, Allah memelihara kita daripada syirik 4, syirik zat, syirik sifat, syirik asma, syirik af'al. Nah, yang paling berat Pak. Nanti ada pembahasannya dalam ilmu tauhid. Kayak apa itu syirik zat, kayak apa itu syirik asma, kayak apa itu syirik af'al, kayak apa itu syirik sifat ya. Nah, dengan kita membaca mengikuti imam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sampai 10 kali. Allah yang menjagakan. Kalau Allah yang menjagakan pasti terjaga.
Apa bacaannya? Ya dari 10 itu. Ulun kan hafal guru ada di buku Risalah Amaliyah buka. Orang 60 tahun pada hafal di wirid. Orang mati itu kan. Berbeda lagi nama apa nih? Yang biasa. Nah, bila berwirid itu mulutnya bergerak, jangan berdiam. Imamnya seorang kan berwirid subhanallah, subhanallah, subhanallah yang di belakang. Biasakan mulut ini bacaan. Jadi supaya kita bila seorang hendak mati, bila di akhir kita ada repot lagi. Kenapa? Mulutnya biasa bacaan. Ya baca-baca gitu. Nanti umpama kita pesan awana, gampang diingatkan dong. La ilaha illallah. Mudah dia. Kenapa mudah? Karena sudah terbiasa. Iya terkuat, terbiasa. Kalau jangan diam. Maksudnya tasbih ada berbunyi, makanya berwirid itu disunatkan nyaring kalau lelakian, kalau berbunyi sekedar saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu energinya paling besar, Pak. Energi paling besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini supaya muntung ini terbiasa. Ini perlu lidah kita. Ya. Kalau keluh susah nanti, tapi kalau sudah terbiasa gampang. Seperti contoh orang itu ahli karate, kalau dibangun kan langsung sudah biasa. Kita sudah terbiasa. Saya punya kai di sana kai ulun katanya, wah itu ahli pun tahu orang bahari kan. Jadi di sini nenek itu kalau mau bangun pada kawat dilempar pakai bantal atau pakai kuring. Ya sudah terbiasa. Nah begitu juga kalau lidah kita biasa. La ilaha illallah, apa kalimat-kalimat yang baik dizikirkan biasa. Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika dizikirkan la ilaha illallah, ketawa sini. Jaka bahasa kita, gak usah repot, kita banyakin kayak apa? Sidin biasa setiap hari berzikir 125.000 kali. Ya, kita tidak banyak, subhanallah, 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 alhamdulillah sampai seterusnya, sampai tuntung wirid. Baca Quran juga jangan dalam hati, paham dalam hati. Muntung digerakkan, mumpung masih bisa bergerak muntungnya, mumpung masih bisa bersuara. Adalah 6 orang kada bersuara lagi muntungnya banyak. Bukan bisu, karena stroke, alhamdulillah. Ini mumpung masih muntung sehat ini dibunyiakan, ujung-ujung mengaji ya apa, berzikir ya apa. Ini nak dibunyiakan, mau nyari, tahu nyari. Marah-marah. Nah, jadi antuhina biwujudihi, engkau beriman biwujudihi dengan adanya Allah. Kalau timbul pertanyaan, mana bukti adanya Allah? Ini repotnya menjadi bukti sini. Jadi ada cerita lucu, tapi benar. Ada orang hendak mengaji ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat? Ilmu tasawuf. Jadi jurang di situ ada gurunya. Wah, bahari kalau pengen ngaji betul-betul cari guru yang memang alim. Jadi begitu dicari sampai di wadah guru. Apa gurunya hendak ngaji. Ini apa? Ilmu hakikat masalah tasawuf. Oh ya. Cuma maaf dulu sebelum ulun mengaji, ulun mau tanya dulu. Oh, silakan. Nah, kalau jawab pian itu sesuai, ulun belajar. Hebat dia muridnya. Belum belajar sudah uji. Tapi kalau kada sesuai, mohon maaf, mungkin ulun mencari guru lain. Oh, kenapa bapaknya sini? Kita urusan mengaji ilmu, kita ada beberapa paksaan. Apa pertanyaan yang ulun sering mendengar kalimat
dunia dan segala isinya ini diciptakan Allah. Iya. Lalu yang ulun tanyakan, mana bukti adanya Allah? Oh, santai ya, saya merokok ya. Iya, oke, salah saya. Yang kedua, setan itu dari api, ya kan? Setan dari api. Apa ujaran Allah dalam Al-Quran kemudian iblis sama setan itu sepupu sekali ya Pak ya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Nabi Adam itu dari tanah, aku dari api. Ujar si iblis, jelas mulia aku. Pada harinya salah. Api itu paling kadawani dengan tin, tanah. Kalau ada api biar disiram ke dalam lempar aja dengan tanah atau pasir, matinya. Oh, jadi nah, pertanyaan dulu, kalau setan itu dari api, nanti pas setan itu masuk neraka kira-kira panas katanya, karena kan senyawa dia. Oh, itulah sih. Nah, yang ketiga yang saya tanyakan tentang takdir. Maksudnya kayak apa takdir? Oh, di sini. Jadi beberapa kali aku sampai jawab beberapa kali. Coba ulangi yang pertama tadi. Mana bukti adanya Allah? Tempeleng sedikit. Nanti jawabannya tempeleng. Oh, karena boleh tempeleng. Sudah kita menjelaskan. Terus setan dari api. Kalau masuk neraka panas apa tidak? Tempeleng lagi yang kedua. Wah. Terus yang ketiga takdir. Oh, tempeleng sedikit. Yang oleh tempelengan. Jadi jawabannya tempelengan aja Pak. Tempelengan pertama, bukti adanya Allah. Jadi itu tempeleng sakit tak? Sakit. Melihat tak kamu sakitnya? Enggak. Merasakah kamu sakit? Merasa. Itulah Allah. Paham? Itulah Allah. Melihat kita dengan Allah? Enggak. Merasa tidak ada Allah? Yakin? Berarti iman. Merasa tadi sakit baiklah, sakit betul. Melihatlah sakitnya? Enggak. Percaya nggak kamu ada sakit? Iya, orang aku yang merasakan. Nah, itulah bukti adanya Allah. Paham nggak nenek-nenek? Oh iya, paham nggak? Itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Nggak sama wujudnya Allah dengan wujud kita, tidak sama. Kalau wujud kita karena ada sebab bapak ibu kita sampai ke Nabi Adam dan melihat. Kalau wujud Allah laisa bisa dilihat tapi wajib ada. Ya tadi namanya sakit merasa sakit ya Bapak. Cuman kita ada melihat sakit, percayalah sakit. Lah iyalah orang kita merasa sakit kok. Nah, itu kalau dalam tauhid luas nanti penjabarannya. Penjelasan. Lalu yang kedua, setan dari api, neraka ya api. Tanganku dari apa? Kulit. Pipi ikan kulit. Sakit dada. Ya sakit. Begitu juga. Biar setan dari api, neraka juga tetap setan merasakan sakit. Nah itulah gambarannya. Yang ketiga, takdir. Arti takdir itu kan segala sesuatu yang Allah tentukan, bukan kehendak kita. Kita pun minggu waktu ikan mulai rumah kesini tadi ada lah dikira-kira dalam pikiran ikan hadap pasangan ditempelin orang. Enggak ada. Ya itu takdir. Apa muridnya? Namun begitu guru saya ngaji dengan sampai. Nah, jadi bukti adanya Allah untuk memudahkan kita adalah alam. Alam ini ya dunia ini. Alam termasuk di diri kita, itu alam namanya. Orang tasawuf menyebut kalau dunia ini alam kabir, diri kita itu namanya alam shaghir. Alam shaghir itu alam kecil. Tapi ini di tasawuf nanti bidangnya ya. Paling nggak sampai tahu sedikit dulu. Nah, jadi bukti adanya Allah alam semesta. Dalilnya tadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
Jadi kita etikatkan di dalam hati bahwa Allah itu wujud, arti wujud ada. Kalau ini bisa kita amalkan, wajib Allah ada di mana-mana ada, maka tidak ada orang yang curang. Kalau pedagang beriman, lalu di hatinya ada sifat wujud, dia yakin Allah ada, di pasar ada, wah, orang yang pedagang ini tidak berani dia curang, tidak berani mengurangi timbangan karena Allah ada, tidak berani mencampur-campur macam-macam karena Allah ada. Pegawai yang di kantor dia tidak berani, kenapa? Allah ada, semua ada. Itu namanya orang kuat di tauhid. Itu menjaga terus kumpul namun nyawa itu kamu ya. Kalau kamu belajar tauhid, mulai akil balik, wujud tadi kita amalkan. Di mana-mana Allah ada, pasti kita tidak berani berbuat macam-macam. Berarti orang itu sudah ma'rifat itu ya. Tidak berani. Kenapa? Allah ada. Di mana adanya Allah, ada diri dia. Nah, itu kalau kembali kepada alam zahir tadi, bukti adanya Allah kan alam. Pak, bukti adanya Allah alam. Sekarang kalau kita di mana-mana, mana bukti adanya Allah? Ya diri kita itu bukti adanya Allah. Disebut namanya dalam ilmu tauhid mazhar. Mazhar itu artinya kenyataannya Allah. Wa rububiyyatihi, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kita, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita. Tadi kita ditidurkannya, dibangunkannya, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diberikan Allah lagi kita bisa beraktivitas sampai ke sini. Oh, itu karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa disebut namanya minnatullah, pemberian Allah. Beriman bahwa Allah menciptakan kita, ini tentang iman kepada Allah. Jadi pertama kita beriman bahwa Allah itu ada, beriman kita bahwa Allah yang menciptakan kita, memelihara kita, itu disebut namanya rububiyah. Wa uluhiyah, beriman dengan ketuhanan Allah, artinya hanya Allah yang berhak disembah, disebut namanya iman uluhiyah. Saya ulang, yang disebut dengan iman rububiyah, kan iman itu tadi. Nah, iman itu bagi-bagi lagi. Nah, iman rububiyah, kita beriman kepada Allah, Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, Allah yang mempertemukan kita sehingga berjodoh dan beranak dan seterusnya. Nah, itu namanya iman rububiyah. Ketika kita yakin Allah itu ada, lalu kita sembah, lalu kita minta, karena kita hanya minta kepada, nah itu namanya iman uluhiyah. Halo? Paham? Ya. Yang ketiga iman wahdaniyah, beriman dengan keesaan Allah. Arti wahdaniyah itu Allah esa, wa annahu muntasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin wa muhalin. Maksud daripada iman wahdaniyah yaitu beriman bahwa Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Esa, arti esa itu tidak bisa dibagi-bagi. Kalau satu masih bisa dibagi, kalau esa enggak. Ya. Nah, jadi kita yakin Allah bersifat dengan sifat kamal, sifat kesempurnaan, dan Allah Maha Suci dari sifat kurang atau disebut namanya mustahil. Makanya sudah pernah saya bahas sedikit sifat Allah berapa? 20 yang wajib diimani. Yang mustahil berapa? 20 juga. Yang jaiz 1. Yang jaiz itu kullu mungkinin aw tarkuh, ya. Pernah belajar tauhid? Nah, jadi yang wajib 20, yang mustahil 20. Yang satu namanya jaiz. Apa arti jaiz? Ya mungkin Allah menjadikan orang ini sugih, mungkin juga miskin. Ada salah.
Oh, si pegawai bagus. Oh, beliau berusaha baik. Oh, dulu waktu di kampung tidak punya apa-apa. Oh, sekarang punya apa-apa. Nah, itulah mungkin. Oh, walaupun beliau dari kampung pindah ke kota, malas juga. Ya, tetap aja mungkin juga. Karena itu namanya kullu mungkin tarkuhu au fi'luh. Nah, jadi disebut namanya mungkin. Kalau yang wajib, ya wajib. Wajib Allah ada, wajib. Wajib Allah baqa kekal, wajib. Nah, makanya sifat 20 yang wajib, sifat 20 lagi yang mustahil, satu yang jaiz. Lalu 4 yang wajib bagi Rasul itu wajib, Pak. Jadi menghafal sifat 20 itu wajib ya. Kalau dalam kitab namanya Aqidatul Awam Syekh Marzuki, wa fardhu ainin, wajib menghafal sifat 20 itu wajib. Kayak apa anak tauhidnya kok ngomong sifat wujud tidak paham, mukhalafatuhu lil hawadits tidak paham, qiyamuhu bi nafsihi tidak ngerti. Nah, ini penting lagi belajar tauhid. Ada yang buku yang gampang karangan almarhum guru Ja'far Sabran tentang sifat 20 itu enak dipahami ya. Nah, jadi tidak repot. Jadi sifat tauhid itu penting. 4 bagi Rasul, siddiq, amanah, pertama tabligh. 4 juga mustahilnya kalau. Nah, 1 yang jaiz. Jaiz bagi Rasul apa? Nabi ini manusia biasa, sidin berjalan, sidin berbini, sidin beranak, sidin difitnah orang, itu namanya jaiz bagi Rasul. Kalau yang wajib, pasti Nabi itu orang cerdas. Ada Nabi orang orang cerdas. Apalagi Nabi pasti tabligh ya, dan banyak tidak tabligh tapi itu Pak menyampaikan. Oh, kalau memang diamanahi disampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau sudah paham sifat 20 tadi, 41 yang wajib kita imani, kan 20 wajib, 20 mustahil, 40 tambah 1, 41. Lalu 4 bagi Rasul yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang apa? Jadi 9. Jumlahnya berapa? 50. Disebut namanya aqaidul khamsin, akidah yang 50. Nah, itu akidah itu penting. Akidah itu modal utama dalam kita tauhid. Karena seseorang dalam beribadah kalau tauhidnya tidak pas, tidak mantap, sia-sia. Contoh kayak contohnya itu sembahyang, Allahu Akbar. Ada yakin ada Allah, ada yakin. Di mana bukti gurunya orang sembahyang itu ada yakin ada Allah? Bacaannya salah-salah. Bisa dikorupsinya orang 3, sini 1 aja. Dia orang kenapa? Itu jalan-jalan manusia pada tahu. Allah tak tahu berarti ada yakin adanya Allah, sia-sia ibadah. Atau ketika ini berujuk gak sempurna, anda apa anda dilihat orang enggak, tidak sudah sempurna kita. Nah, jadi tauhid itu penting ya, tauhid. Keutamaan ilmu tauhid dibanding ilmu-ilmu lain itu satu, ilmu tauhid ini yang pertama-tama diterapkan Nabi di kota Makkah. Nabi kan belajar cara sembahyang lagi di Makkah tuh. Mana buktinya waktu Nabi beruzlah, bertahanus di Jabal Nur, ada salat, zikir tidak. Nah, jadi satu, ilmu tauhid itu ilmu yang pertama-tama kali diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ilmu tauhid itu 13 tahun Nabi menggembleng sahabat di kota Makkah itu tauhid saja, bukan masalah fikih tasawuf, tauhid saja. Yang ketiga, ilmu tasawuf itu menjawab segala macam tantangan tentang diri kita. Jadi bila orang ada gelisah, kembali ke tauhid, bukan kembali ke fikih. Contoh, ada bisikan, ada sesuatu pikiran aroma. Nah, ini kalau pada bertauhid bahaya, bisa stres, bisa gigilaan, bisa dibawa orang yang mau sadar karena tauhidnya kurang, tauhidnya tidak mantap. Lalu bagaimana caranya supaya tauhidnya kuat? Oh, ada masalah problem, kembali kepada Allah. Memang
sesuatunya semuaan kembali Allah. Kita ini cuman syariat. Contoh, ada yang kena musibah atau meninggal atau usaha bangkrut, padahal sudah macam-macam usaha, macam-macam juga dibaca-baca, pasti bangkrut juga. Itulah ketentuan Allah. Berarti kembali kepada sifat tauhid. Apa tauhidnya? Allah yang berkuasa. Di mana dalilnya? Qiyamuhu bi nafsihi, Allah yang qiyam berdiri atas dirinya, maksudnya yang berkuasa Allah, bukan kita. Namun kita anak sugi beradaannya. Ada nggak yang pengen miskin? Nggak ada. Orang okor katanya nggak miskin, nggak tahu duit, menang sehat saja pasti pengen sugi. Tapi Allah mentakdirkan lain. Itu namanya tauhid. Padahal sudah juga dia berjualan bacaan macam-macam, sampai pakai minyak nyong-nyong. Bangkrut juga. Itulah sudah rezekinya. Kalau sudah kembali ke rezeki, apa? Bukan fikih itu, tauhid bagiannya. Kenapa? Allah yang menentukan. Itu tauhid penting. Makanya orang-orang yang stres, orang-orang yang kebingungan, banyak itu pada mau guring, karena tauhidnya kurang, kemantapan tauhidnya kurang. Yang berikutnya, keutamaan ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang akan ditanyakan nanti di alam kubur, tauhid, fikih. Marabbuka itu tauhid. Mana ada petakun ngomongkan nakir, kam arkanul Islam, berapa rukun Islam? Tidak ada. Marabbuka wa man nabiyuka, apalagi wa man dinuka wa man ikhwanuka wa man ladzi kunta alaih, hai fulan bin fulan. Apabila telah datang kepada kamu dua orang malaikat, dan menanya kamu, jangan kamu gentar. Ujian di kuburnya menaikkan di atas, aku di bawah. Apabila datang dua orang malaikat dan menanya kepada kamu, jangan kamu gentar, jangan kamu takut, karena kedua malaikat itu sama dengan kamu juga, makhluk Allah. Apabila mereka bertanya, "Fa'idza sa'alaka", maka jawab olehmu, "Allahu Rabbi". Fa'idza sa'alaka tsaniyah, bilanya bertakun yang kedua kali itu. Bukan takdir di atas. Maka sedih-sedih juga tuh lagunya kan, memang ayun-ayun. Apabila telah datang kepada kamu dua orang malaikat, orang malaikat itu lagunya macam-macam buat. Ada yang bilang sedih, ya. Kalau pakai bahasa Arab sedih, kalau pakai terjemahan itu bagus. Kadang-kadang menangis juga. Dan apabila bertanya lagi yang kedua, maka jawab oleh wahai Mu'yib bin Pardo. Bertanya lagi yang kedua, Rai biasa, maka jawab olehmu, Allahu Rabbi. Apa ujar Rai? Aku udah pernah sembah aja gini. Kan ada kalimatnya begitu. Ya biasa gitu. Kalau waktu di dunia aku tidak agak sempadan. Biasa gitu, agak baca Quran, yang sering baca Domino. Tapi ada di sini ada. Jadi padahal bingung ya, karena tukang talqinnya begitu. Kalau nanti datang dua malaikat, agak malaikatnya. Jadi ada kelucuan aja. Jadi nak kau masuk surga 3 suku, ada kau masuk surga. Ya. Tapi baik mati, ada orang Madura, ada orang Banjar, ada orang Bugis. Nah, ketiga-tiganya ada kau masuk surga ya, dipukul malaikat. Maka sama-sama kerain semua ini, paham kerain? Ya, sama-sama mantan apa namanya, preman pasar segiri. Ini cerita lucu. Ada orang Madura, berarti ada orang Banjar, ada orang Bugis. Jadi yang ditanya pertama orang Madura, marabbuka, Allahu Rabbi.
Jadi orang Banjar itu mendang hari baik, mendang itu maksudnya biar bisa niru kan bisa contoh. Apa jawabannya? Marah buka Allahu Akbar. Oh Allahu Akbar. Wa man nabiyuka man battariya. Bingung bukan akhirnya. Jawabannya Muhammad. Tapi nangkirnya sabar. Karena aku belum maburi. Waman nabiyuka man battariya. Dipukuli. Jadi orang Banjar bilang masalah adalah dipukuli. Habis dipukuli lari ke orang Bugis. Orang Bugis pulang di Tambun. Jadi ujar orang Banjar tadi masalah. Kira-kira kakak maksud ini matinya dari bayi. Memang juga cerita lucu. Matinya sama-sama pada mati pada. Begitu ditanya Auni, marrabuka Allahu Akbar. Orang Banjar ini dengerin, tadi salah. Muhammad, apa ini? Wa man nabiyuka Muhammad. Jadi mau menangkir berunding lagi Pak. Break sebentar. Yang ada Muhammad. Orang ini ngomong Muhammad. Ditanya lagi yang kedua. Waman nabiyuka Muhammad. Jelas. Langsung dikacangi lah, dipukul. Di sana tadi Muhammad salah. Di sini Muhammad juga salah. Orang Banjar bingung apa jawabannya? Udah, bukan akhir ke orang Banjar. Marrabuka Allahu Akbar. Wa man nabiyuka saking gemetar amat salah dua. Habis dipukul. Ya Allah, itu karena jangan belajar semua ada. Ya kalau itu biasa ya Muhammad, nggak ada Muhammad, Nabi Muhammad, namanya mereka lagi mereka sempat aja lewat nggak ada Muhammad. Orang yang mencuri sama, kita materi ya, sama sampai ada. Berarti orang Madura betul? Ada orang Madura? Ada. Udah ada masalah juga betul. Biasanya ada Madura saya ekor dua ekor. Saya langganan di yang Tanjung Kaki Salimnya ujung doang Madura. Pokoknya langganan bendera Maulid merah, bendera merah Maulid. Mobil sudah sudah datang Pak Kiai. Jadi saya tanya ada Pak Ali kenapa? Guru Mansur aja dipanggil. Pak Kiai orang Madura itu kalau sudah sayang sama Kiai tidak ya sampai mana? Oh iya silakan kalau ada yang mau tanya, monggo. Ada yang mau tanya? Nenek, ada yang tanya nek? Nanti aja nek. Ya silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Suruh bertakun ya. Ini tadi sudah keluar guru anak startup bertakun guru aku ini sumpah. Apa yang keluar ini kan? Ini aku sudah najar deh. Apalagi orang Tuhan. Abang aku hendak bertakun. Kenapa tadi aku sumpah? Kamu siapa sumpah? Ini kan duda-duda ini kan bapaknya anak. Ayo, aku tahu. Ada yang tanya. Sampai gurunya menawari. Itu raja banyak kan pada sekali dua kali. Sudah anak jalan. Apa nek? Aku nak bertakun. Maka tadi sudah belum beri waktu. Aku sumpah. Aku sumpah. Ada lagi yang sudah jalan. Tadi aku mau tanya nih. Aku tanya. Bersih banyak orang yang masih. Mana yang bersih? Mana yang bersih? Aku tanyaannya. Masalah aku gitu. Masalah perempuan. Terus? Aku rencana mau kawin lagi. Ya sudah, saya tidak datang ke rumah. Nanti mau kasih amalan supaya istri tua aku senang sama istri muda. Ada sini yang ingin dua Pak? Ada?
Ada saya punya kenalan di Panada, istrinya 4 kali masuk rumah sakit. Dia bilang, ada apaan? Ustaz, aku bingung Pak Ustaz. Istri kok 4 kali malah masuk rumah sakit, belum mati juga. Aku bilang, kenapa? Aku sudah siapkan gantinya. Dia lagi. Ini Pak Haji ini sudah siap gantinya. Jadi banyak ibadah bagi-baju yang biru kita pakai Pak disadaqah. Jangan sampai nanti berpindah tangan bahaya itu. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, lahiran wa batinan. Mudah-mudahan akan tutup kita beriman, saleh-salehah, dan kita keluargaan selamat dunia, akhirat, wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Ala nabiyina wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya kirim wa anna ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana, Allahumma fa'alna bima 'allamtana, Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna rushda wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.